Nah, pertemuan yang lalu kita membahas tentang definisi filsafat itu sendiri dan latar belakang munculnya filsafat. Ya, meskipun tidak selesai sebenarnya, baru kita hentikan. Nah, oleh sebab itu, maka pada kesempatan kali ini kita masih akan berada di ruang tentang asal-usul munculnya filsafat. Sebagaimana yang kita ketahui bahwasanya filsafat itu lahir untuk membongkar banyak sisi tentang kemanusiaan, di mana orang-orang masih percaya dengan kepercayaan mitologi, tentang mitologi, terutama di Yunani kuno. Nah, mitologi itu sendiri merupakan sekumpulan cerita atau cerita dongeng yang tidak rasional, kumpulan legenda dan kepercayaan. Bahkan ada juga kumpulan cerita yang mengandung unsur-unsur supernatural, seperti misalnya para dewa-dewi atau makhluk-makhluk mitologis, juga tentang kekuatan-kekuatan magis yang digunakan oleh orang-orang zaman dulu, terutama di Yunani kuno, untuk menjelaskan asal-usul dunia ini. Asal-usul dunia, fenomena alam, peristiwa sejarah, dan banyak hal tentang perilaku manusia itu sendiri. Nah, pertanyaannya, seperti apa sih mitologi Yunani kuno itu? Kenapa dia masih relevan dengan zaman sekarang? Padahal manusia sudah berkembang sedemikian pesat. Nah, jadi zaman sekarang itu, orang-orang masih suka membaca tentang mitologi, cerita-ceritanya, mengorek kepercayaan-kepercayaan itu. Karena di sana ternyata banyak hikmah yang bisa kita petik, yang bisa kita pelajari dari cerita-ceritanya. Nah, di Yunani kuno sendiri itu ada beberapa tokoh atau dewa di dalam cerita penting. Di dalam cerita penting mitologi Yunani. Yang pertama itu ada yang namanya Zeus. Nah, Zeus inilah yang kemudian dianggap sebagai raja dari seluruh dewa, dewa dari seluruh dewa. Zeus ini merupakan dewa petir dan dewa langit. Jadi dia ini diyakini sebagai dewa tertinggi dalam mitologi, di mana dia yang mengendalikan manusia dan mengendalikan kehidupan di alam semesta ini. Nah, yang kedua yaitu ada yang namanya Hera, yaitu istri dari Zeus ini sendiri. Dia ini dianggap sebagai dewi pernikahan, juga dianggap sebagai dewi kelahiran. Nah, inilah kemudian yang dipercaya atau diyakini sebagai pelindung perkawinan dan keluarga manusia. Nah, yang ketiga ada juga nama yang namanya Poseidon. Nah, kalau Poseidon mungkin tidak asing lagi telinga kita itu. Cuma yang saya ingat Poseidon ini itu dianggap sebagai dewa laut atau dewa gempa bumi. Poseidon dikaitkan dengan segala hal yang berhubungan dengan laut, dan Poseidon juga ini yang memiliki kekuasaan besar atas ombak, naik turunnya ombak, badai, dan gempa bumi. Jadi ceritanya Poseidon inilah yang mengatur semua itu, sehingga terjadi bencana seperti gempa bumi. Ada juga dewa Hades, dunia bawah dan penguasa alam kematian, yang bertanggung jawab di atas dunia dan mengawasi roh-roh orang yang mati. Dan ada banyak sekali dewa kepercayaan orang-orang yang Yunani kuno. Yang pastinya raja para dewa itu dia adalah Zeus. Jadi Zeus ini sebenarnya orang tuanya itu seorang raja. Dan salah satu anak yang selamat di antara saudara-saudaranya. Jadi singkat ceritanya, ayahnya ini percaya dengan ramalan yang mengatakan bahwa kedudukannya sebagai raja akan diambil alih oleh keturunannya nanti. Jadi ketika istrinya melahirkan, maka dimakanlah semua istrinya itu. Nah, sedangkan si Zeus ini itu diselamatkan oleh saudaranya. Ada yang mengatakan saudaranya, si Hera ini yang kemudian menjadi istrinya. Jadi ketika semuanya sudah dimakan, saudaranya sudah dimakan, Zeus disembunyikan dan diganti dengan batu. Nah, maka ayahnya ini kemudian memakan batu itu dan selamatlah si Zeus. Hingga akhirnya dibesarkan oleh Hera. Begitu cerita singkatnya. Nah, hingga suatu ketika dia beranjak sudah remaja, sudah besar cerita, dia melawan ayahnya dan mengambil alih kepemimpinannya. Nah, disitulah kemudian dia mengeluarkan saudara-saudaranya dari perut sang ayahnya. Ceritanya begitu, jadi sangat tidak logis, kan namanya memang mitologi. Kalau di Mesir kuno, itu berlaku juga.
Ada juga dewa-dewi di sana. Ada yang diyakini sebagai dewa matahari. Dewa matahari inilah yang kemudian paling penting di dalam mitologi Yunani. Dia dianggap sebagai dewa pencipta dan penguasa langit. Dia juga dikaitkan dengan kekuatan matahari. Ya, dia diyakini sebagai dewa yang menjalankan perjalanan harian tersebut, harian di atas langit tersebut, perjalanan matahari itu. Ada juga Osiris, dewa Osiris. Nah, kalau di Mesir ini dianggap sebagai dewa kematian, di mana kehidupan setelah mati dan kehidupan setelah pertanian. Ada juga namanya dewa Hathor atau dewa cinta, dewa kegembiraan, dan dewa kecantikan. Atau ini sering diasosiasikan dengan sapi betina dan diyakini sebagai pelindung perempuan, pelindung hari, pelindung kesehatan, kesenangan, ya begitulah seterusnya. Kemudian ada juga namanya dewa Bastet, yaitu dewa kucing, dewa rumah tangga, dewa kesenangan. Nah, inilah kemudian yang diyakini melindungi kota Bubastis dan diyakini memiliki kekuatan yang melindungi rumah tangganya orang dan membawa kesenangan kepada semua manusia. Jadi kira-kira begitulah cerita singkat dari mitologi Yunani yang mengiringi lahirnya filsafat itu sendiri. Di mana orang-orang mulai bertanya tentang penciptaan alam semesta, tentang keberadaan manusia, dan banyak hal yang tidak rasional kemudian dipertanyakan oleh beberapa pemikir. Jadi lahirnya filsafat ini, simpulannya, itu diiringi dengan runtuhnya mitologi Yunani kuno, mitologi Mesir kuno. Jadi pemikiran-pemikiran orang tersebut, pertanyaan-pertanyaan orang-orang tersebut, bahkan pertanyaan-pertanyaan yang paling fundamental sekalipun tentang alam semesta, tentang pengetahuan, etika, dan makna hidup. Nah, inilah kemudian yang sebagai refleksi dari filsafat itu sendiri. Jadi kalau melihat sejarah filsafat ini dimulai di zaman kuno, terutama yang membawa pengaruh besar itu di Yunani kuno, di mana ada pemikir-pemikir seperti misalnya Thales, Pythagoras, Socrates, Plato, dan Aristoteles. Mereka ini kemudian mulai menjelajahi pertanyaan-pertanyaan filosofis tersebut. Sedangkan di bagian lain, di belahan bumi yang lain, nah, filsafat juga muncul secara mandiri di budaya-budaya lain itu, seperti misalnya India dalam bentuk filsafat Hindu dan filsafat Buddha. Kemudian ada di Cina yang muncul dalam bentuk Konfusianisme dan Taoisme. Ada kan nanti kita bedah semua ini. Jadi sesi ini sama yang kemarin kita baru masuk di definisi dan asal mula munculnya filsafat ini. Nah, untuk selanjutnya kita akan bercerita panjang tentang filsafat. Karena di dalam filsafat itu sangat banyak kajian-kajiannya. Mungkin bagi teman-teman sudah tidak asing atau mungkin ada yang sudah tahu. Tapi saya yakin jarang yang tahu latar belakang munculnya filsafat ini, jarang. Sedangkan saya yang kuliah ketika itu di semester 1, 2, 3 mempelajari filsafat itu, kami tidak ada pembahasan tentang asal-usul lahirnya filsafat. Yang dibahas itu sekedar definisi, kemudian para pemikir-pemikirnya, sampai akhirnya masuk lagi di filsafat Islam, filsafat Barat, filsafat Timur. Jadi kita sekedar bertemu pada poin-poin itu, tanpa mengetahui bagaimana sih asal-usulnya, sejarahnya. Begitu, kawan-kawan. Nah, kemudian ada juga beberapa hal sebenarnya yang sangat berkontribusi terhadap munculnya filsafat ini sendiri. Contohnya ketika manusia sudah mulai jatuh cinta atau ada rasa ketertarikan pada pengetahuan dan pemahaman. Di mana manusia ini kan memiliki naluri untuk mencari pemahaman dan penjelasan tentang dunia di sekitar mereka. Ya mungkin seperti itu. Aku kadang-kadang bertanya dengan hal-hal di lingkungan saya yang tidak bisa masuk di logika. Misalnya, contoh di dalam budaya saya itu kan ada juga banyak kegiatan-kegiatan yang dilakukan di setiap waktu. Nah, saya jelas dari kecil itu secara kritis mempertanyakan kenapa ada begitu, kenapa ada begini. Dan alhamdulillah kebetulan orang tua saya orang yang tahu, bukan cuma ikut-ikutan. Dia jelaskan kepada saya dan akhirnya saya tahu, oh ternyata begini. Kemudian filsafat juga ini muncul sebagai perkembangan intelektual dan sosial budaya di dalam masyarakat kuno tersebut. Nah, pada saat itu masyarakat sudah mulai mengalami kemajuan dalam ilmu pengetahuan, terutama di bidang matematika, mungkin bagian matematika, politik, dan seni. Ini kemudian yang mendorong pemikiran kritis tersebut.
dan mendiskusikan tentang pertanyaan-pertanyaan filosofis. Nah, kemudian faktor yang ketiga itu adanya penemuan dan pemahaman baru. Nah, pertemuan-pertemuan baru seperti mungkin pengamatan langit dan alam semesta, pengembangan matematika dan pertukaran budaya di antara peradaban-peradaban kuno, itu sebenarnya membuka jalan bagi pertanyaan-pertanyaan baru yang mendorong akhirnya filsafat ini sendiri. Kemudian ada sebagai faktor yang keempat yaitu religiositas dan mitologi. Seperti yang telah kita jelaskan tadi, bahwa filsafat juga muncul sebagai respon terhadap kepercayaan religius dan mitologi Yunani, di mana pemikir-pemikir filosofis ini mencari pemahaman yang lebih rasional lagi dan koheren tentang alam semesta dan makna hidup. Ya, yang kadang-kadang bertentangan dengan narasi religius dan mitologis tersebut. Ya kan memang bertentangan. Nah, coba bayangkan seandainya kita sekarang tanpa adanya filsafat, kita masih percaya dengan kepercayaan-kepercayaan Yunani, dengan dewa-dewa, atau segala macam. Ya barangkali mungkin kehidupan manusia itu masih menganut sistem feudalisme, di mana kita yang bukan keturunan raja tidak bebas mengekspresikan pikiran, tidak bebas mau jadi apa, kita tetap jadi bawahan. Ya, itulah kira-kira. Ya mungkin sampai di sini pembahasan yang singkat kita tentang latar belakang lahirnya filsafat. Nah, kalau masalah mitologi itu menarik juga. Bagi teman-teman yang penasaran, silahkan dicari buku-bukunya tuh. Karena agak seru juga belajar bukan belajar, membaca kisah-kisah dewa-dewi itu atau mitologi-mitologi Yunani. Itu agak seru. Selain membangkitkan imajinasi, itu juga membawa banyak pelajaran untuk kehidupan, untuk entah itu untuk kita sendiri atau untuk apapun itu. Intinya segala sesuatu itu kita pelajari, tapi yang kita ambil yang baiknya aja. Karena di dalam kejahatan itu banyak kebaikan atau kebijaksanaan yang bisa kita petik untuk menjalani hidup. Nah, saya kira seperti itu. Kemudian kita langsung masuk di dalam filsafat.